Halo Sobat Garuda, di saat sebagian masih ragu dan banyak yang meremehkan, Timnas Indonesia justru membungkam semuanya dengan cara yang paling elegan. Tanpa banyak basa-basi, tanpa ribut di media, mereka membuktikan segalanya di atas lapangan. Satu kemenangan penting, satu langkah besar, satu mimpi yang kini terasa semakin dekat. Dan di balik semua sorotan kamera dan teriakan penonton, ada dua nama yang tampil luar biasa. Yap, siapa lagi kalau bukan Ricky Kambuaya dan Emil Audero. Mereka bukan cuma main bagus bro, mereka jadi pondasi, mesin, jantung, dan tembok terakhir yang bikin lawan frustasi. Dan setelah laga yang luar biasa ini, satu momen yang bikin geger bro. Presiden Prabowo secara pribadi ngasih jam Rolex mewah ke para pemain sebagai bentuk apresiasi karena mereka sudah membuktikan dan sudah mengalahkan partai pasca melawan China dengan skor 1-0. Tapi pertanyaannya sekarang, apa yang sebenarnya terjadi di laga ini? Kenapa dua pemain ini jadi kunci? Dan seberapa besar sih arti kemenangan ini buat mimpi kita untuk melaju ke Piala Dunia 2026 nanti? Buat saya tadi malam itu bukan kamu pemain bagus, bukan kamu passing shooting bagus, bukan itu. Tapi yang tadi malam mengambil penalti itu. Di pertandingan pasca melawan China yang digelar dengan tekanan super tinggi, Ricky Kambuaya tampil kayak gelandang gladiator. Gak banyak bicara, tapi kerja kerasnya kelihatan di setiap inci rumput yang dia kuasai. Dia jadi penghubung antar lini, distribusi bola rapi, dan duel fisik pun dia memenangkan. Statistiknya, 85% akurasi operan, 12 umpan sukses, dan 2 kali recovery penting yang gagalin serangan cepat Cina. Momen yang paling ikonik di menit 44, Ricky Kambuaya mendapatkan bola dari flank kanan, menggiring sambil cutting inside, lalu kasih umpan yang bikin panik pertahanan Cina. Dari situ, terjadilah pelanggaran dan kita dapat penalti. Tapi kalau kita ngomongin lini belakang, gak bisa gak nyebut Emil Audero. Di debut pertamanya Emil Audero, dia tampil kayak udah 10 tahun menjadi penjaga gawang Garuda. Tenang, fokus, dan refleksnya yang gila. Ini sih pengalaman yang berbicara. Dia bikin 5 penyelamatan krusial, termasuk satu momen 1 lawan 1 yang nyaris bikin semua fans jantungan. Gawang bersih alias clean sheet dari Emil bukan cuma statistik doang. Itu bikin moral tim naik dan lawan frustasi total. Dan pelatih Patrick Kluivert sendiri langsung memuji performa Emil di konferensi pers. Hasil akhir 1-0. Ini mungkin di atas kertas cuma 1 gol, tapi maknanya sangat besar bro. Ini adalah 3 poin yang emas yang ngangkat posisi kita di klasemen dan bikin peluang lolos ke babak selanjutnya, yaitu di ronde keempat sangat terbuka, bahkan mengunci, mengamankan untuk terus melaju ke Piala Dunia 2026. Mental pemain naik, chemistry antar lini makin kuat, dan yang paling penting, kepercayaan publik makin baik. Karena kemenangan kayak gini yang diraih dengan kerja keras, permainan yang disiplin, dan semangat juang yang luar biasa adalah modal yang paling penting buat mewujudkan mimpi kita untuk bermain di Piala Dunia 2026 di Qatar. Dan sebagai bentuk penghargaan dari Presiden Prabowo, para pemain dikasih jam tangan mewah, jam tangan Rolex khas Prografi Daytona. Ini harganya bukan kaleng-kaleng bro, sekitaran 280 juta. Kalau kita dikalikan dengan pemain yang 23 itu, wow, ini sih gila, sebuah apresiasi tinggi dari sosok presiden kita. Gak cuma sebagai simbol hadiah, tapi bentuk dukungan langsung dari pemerintah ke Timnas Indonesia. Momen ini viral dan jadi bukti bahwa perjuangan mereka di atas lapangan dihargai. Bukan hanya tepuk tangan, tapi juga apresiasi nyata. Tapi tentu, buat para pemain, lebih dari jam tangan, mereka pengen satu hal, bendera merah putih berkibar di panggung tertinggi internasional, yaitu Piala Dunia 2026 nanti. Amin.
Tapi belum selesai bro, perjuangan masih lanjut. Laga selanjutnya melawan Jepang, sebuah tantangan maha berat yang bikin jadi penentu nasib kita di babak selanjutnya. Walaupun kita sudah mengunci ronde keempat, tapi kita harus terus maju karena rank FIFA akan terus naik turun. Jepang bukan tim sembarangan, mereka punya pengalaman di Piala Dunia yang berkali-kali tembus, pemain top di Eropa dan mental juara. Tapi jangan salah, timnas kita udah berangkat ke Jepang dengan semangat yang membara dan strategi yang baru. Pelatih Patrick Kluivert sudah menyiapkan pendekatan taktik yang berbeda, fokus di latihan, dipusatkan ke pertahanan blok rendah dan counter attack yang cepat yang bisa dimanfaatkan kecepatan sayap kita. Emil Audero bakal kembali jadi andalan di bawah Mister Gawang, dan Ricky sekali lagi bakal jadi otak serangan dari lini tengah. Dan yang paling penting, para pemain bilang mereka agak takut karena mereka main bukan cuma buat diri sendiri, tapi buat seluruh rakyat Indonesia. Jadi begitu Sobat Garuda, di titik ini kita makin dekat sama mimpi yang dulu kita terasa jauh, tampil di Piala Dunia 2026 nanti. Tapi mimpi ini gak bisa dicapai sendirian, butuh dukungan, butuh support dari kalian semua. Jadi teruslah dukung timnas Indonesia, sebarkanlah semangat positif, dan jangan lupa kasih energi kalian buat mereka. Tulis di kolom komentar, saya percaya timnas bisa tampil di Piala Dunia 2026. Jangan lupa like, share, dan subscribe karena perjuangan belum selesai, dan kita akan terus update semua info-info panas seputar timnas Indonesia. Ingat, tanpa banyak kata, tanpa banyak gaya, mereka membuktikan semuanya di atas lapangan. Jauhi rasisme, jauhi menghina, teruslah support. Hidup Garuda! Dalam 2 pertandingan terakhir lah, Ya. lawan Bahrain dan juga Ya, lawan China, itu abang lihat juga sinergi di antara para pemain timnas. nggak ada yang mau itu. Semua mau mati. Semua pemain mau mati di lapangan. Kita lihat aja kemarin, apalagi pas lawan Cina. Nggak ada ininya. Iya, betul. Nggak ada capek-capeknya. Semua mau kerja. Dan mereka memang, dan salah satu faktor yang mereka membuat mereka lari terus 24 apa? Saya bilang itu bukan kayak itu mudah sekali lah ya. Iya, iya. Barcelona lebih mudah. Iya. Tapi di usianya 23 itu matang. Buat saya matang 23, 24, 25. Oke.